Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita memasuki materi baru, yaitu mengenai bentuk aljabar. Khusus di video kali ini kita akan membahas apa itu bentuk aljabar dan bagaimana kita menggunakan bentuk aljabar tersebut. Kita mulai saja. Nah, dari yang pertama, aljabar. Apa sih itu aljabar? Ini mungkin baru pertama kali kalian pelajari untuk yang kelas 7. Jadi aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang berurusan dengan objek matematika. Nah, jadi aljabar ini biasanya digunakan di mana saja. Yang pertama, aljabar biasa digunakan di bidang ekonomi ya, atau dalam memprediksi suatu kenaikan harga, atau yang lebih kecil mungkin menghitung beberapa keuntungan kerugian dari suatu penjualan. Jadi dengan menggunakan aljabar itu kan lebih dipermudah dalam mengoperasikan atau menghitung permasalahan tersebut. Itu berikutnya biasanya juga digunakan di dalam fisika ya, fisika, teknik engineer atau teknik di bidang teknik seperti itu digunakan aljabar agar lebih mudah untuk menghitung beberapa permasalahan, misalkan seperti mencari kecepatan rata-rata dan sebagainya yang berhubungan dengan fisika. Atau juga bahkan sekarang aljabar juga banyak juga digunakan di bidang biologi, yang terutama dalam masalah genetika atau dalam masalah rekayasa genetika atau yang sejenisnya. Jadi aljabar juga memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan genetika. Masih banyak lagi penggunaan aljabar di berbagai bidang, jadi ini wajib kalian pelajari agar kalian mengetahui dan lebih mempermudah untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah, terutama permasalahan matematika. Nah, mungkin itu lebih terbayang lagi apa itu aljabar, kalian bisa perhatikan permasalahan pertama berikut. Jadi seorang pedagang bakso membeli 10 kg daging sapi dengan harga Rp20.000. Dengan 10 kg daging sapi tersebut dapat dibuat menjadi 20 mangkuk bakso. Pedagang itu ingin laba per mangkuknya dari bakso tersebut yaitu Rp2.000 ya. Lalu berapa harga jualnya? Dari permasalahan seperti ini seperti permasalahan jika ingin membuka suatu usaha atau dagang ya. Jadi ingin mendapatkan untung dan dia mempunyai modal sekian dan ini mendapatkan untung 2.000 per mangkok. Jadi dengan kalian menguasai aljabar, permasalahan seperti ini bukan lagi hal besar ya. Jadi akan sangat mudah untuk kalian selesaikan permasalahan seperti ini. Atau permasalahan berikutnya, misalkan seperti ini, seorang ibu setiap bulan mendapat gaji sebesar Rp1.500.000. Ia diberi uang tambahan dari suaminya sebesar Rp500.000 per bulan. Dibutuhkan Rp200.000 untuk uang belanja per bulan. Uang sekolah total dari kedua anaknya sebesar Rp1 juta. Sang ibu bingung berapa uang saku perorangan yang harus dia berikan untuk kedua anaknya per minggu, tetapi uang per bulannya masih tersisa Rp200.000 untuk ditabung. Nah, permasalahan keseharian seperti ini juga bisa diselesaikan dengan cepat dengan menggunakan aljabar atau konsep aljabar dasar. Nah, jadi ini dua contoh permasalahan di kehidupan sehari-hari yang bisa kalian selesaikan dengan menggunakan aljabar. Mari kita belajar konsep dasar atau konsep awal apa itu aljabar. Nah, jadi aljabar ini secara garis besar itu lambang pengganti bilangan. Jadi bisa dikatakan juga lambang pengganti bilangan. Nah, jadi aljabar merupakan cabang matematika yang rumus umumnya ditunjukkan dengan menggunakan lambang pengganti bilangan. Yang biasanya sebenarnya kalian sudah pelajari aljabar di SD secara langsung. Secara langsung kalian sudah menerapkan aljabar di SD. Contohnya, nah misalkan lambang pengganti bilangan itu bisa berupa huruf-huruf alfabet ya, huruf kecil, A, B, C, M, dan seterusnya. Jadi beberapa huruf alfabet bisa kalian gunakan sebagai lambang pengganti bilangan agar lebih singkat. Nah, kalau di SD kalian pasti pernah dipermasalahkan seperti ini dulu. Nah,
Jadi 8 ditambah berapa sama dengan 10. Waktu di SD kalian sedang mempelajari pengurangan ya, jadi dipancing dengan menggunakan cara seperti ini. 8 ditambah berapa sama dengan 10. Nah, seperti itu. Jadi ini juga merupakan konsep aljabar sebenarnya sudah kalian terapkan di SD. Nah, namun di kelas 7 sekarang akan lebih diperjelas bagaimana konsep aljabar tersebut. Jadi yang di bagian tanda tanya ini merupakan bisa kita ganti dengan lambang pengganti bilangan. Jadi ini sesuatu yang belum kita ketahui di awal. Jadi ini bisa diganti, misalkan Mister ganti dengan X. Nah, jadi Mister ganti dengan X, jadi lambang pengganti bilangnya X. X ini artinya suatu bilangan yang belum diketahui, jadi dilambangkan dengan X. Jadi kalau ada persoalan aljabar ini pasti kalian sudah bisa menebak apa itu nilai X-nya yang belum diketahui. 8 ditambah berapa sama dengan 10. Pasti kalian sudah bisa, atau mungkin tidak ya. Nah, atau ilustrasi seperti ini untuk lambang pengganti bilangan atau sesuatu yang belum diketahui. Nah, jadi 2 kardus buku dan 3 buku. Jadi misalkan jika permasalahan seperti ini digambarkan atau diubah ke dalam aljabar, jadi yang belum kita ketahui jumlahnya itu satu kardus buku ini. Jadi satu kardus buku ini kita belum tahu ada berapa banyak bukunya. Jadi itu yang bisa kita misalkan dengan lambang pengganti bilangan. Jadi kardus buku ini misalkan dengan K. Jadi lambang pengganti bilangan menggunakan huruf misalkan K, boleh bebas, selain K juga boleh. Nah, jadi permasalahan ini bisa dituliskan seperti ini. Nah, jadi 2K ditambah 3 dengan K itu merupakan jumlah buku yang belum diketahui di dalam kardus tersebut. Jadi karena ada 2 kardus, makanya 2K ditambah 3. Nah, ini tidak bisa dioperasikan ya, karena berbeda satuan. Jadi makanya dia diubah ke dalam bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya apa itu bentuk aljabar? Jadi ada beberapa unsur-unsur dalam aljabar yang perlu kalian ingat sebelum kalian belajar lebih jauh mengenai aljabar, yaitu pertama mengenai variabel. Apa itu variabel? Jadi variabel tersebut merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi sebelumnya, jadi seperti K dan X atau huruf-huruf lainnya tersebut merupakan variabel. Jadi itulah yang dikatakan dengan variabel, lambang pengganti suatu bilangan. Unsur yang kedua yaitu konstanta. Jadi konstanta ini merupakan sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Atau dengan kata lain, konstanta ini merupakan suatu bilangan. Itu bilangan apapun, entah itu bilangan asli, bilangan real, bilangan pecahan, bilangan desimal, dan seterusnya. Jadi konstanta ini tidak mengandung variabel atau tidak mengandung lambang pengganti bilangan. Jadi konstanta itu merupakan bilangan itu sendiri. Berikutnya koefisien. Jadi koefisien ini merupakan bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Jadi depan variabel nanti ada suatu bilangan, nah itulah yang disebut dengan koefisien. Jadi nanti lebih jelasnya saya akan berikan contohnya. Di unsur yang keempat disebut suku. Nah, suku ini berbeda ya di dalam istilah aljabar. Ini suku ini bukan suatu perkumpulan suku atau ras yang pada umumnya. Jadi suku ini artinya itu variabel beserta koefisiennya atau konstanta. Ada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi beberapa bentuk variabel dan koefisien jika disatukan itu disebut bentuk aljabar, dan suku-suku tersebut merupakan bagian-bagiannya. Jadi bagian-bagian dari bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Jadi mengenai bentuk aljabar ini tersusun dari unsur-unsur aljabar yang sebelumnya ya. Jadi bentuk aljabar adalah bentuk penulisan yang merupakan kombinasi antara koefisien dan variabel yang dihubungkan dengan operasi aljabar atau dihubungkan dengan operasi hitung. Misalkan contoh. Nah, bentuk 2x pangkat 2 ditambah 6y pangkat 4 ini merupakan bentuk aljabar. Dengan kita masing-masing kita sebutkan unsur-unsurnya yang ada pada bentuk aljabar ini, yaitu yang pertama, nah ini 2x pangkat 2 dan 6y pangkat 4 disebut suku-suku dari bentuk aljabar tersebut. Jadi ada 2 suku ya, 2x pangkat 2 dan 6y pangkat 4. Ini merupakan suku-sukunya. Berikutnya x dan y disebut variabel. Jadi singkatnya
apa huruf atau lambang pengganti bilangan di sini. Maka itu X dan Y saja. Pangkatnya nggak perlu ikut. Pangkatnya tidak perlu kalian tuliskan. Jadi hanya hurufnya saja. Jadi X dan Y disebut variabel. Berikutnya 2 disebut koefisien dari X pangkat 2. Ini koefisien yang berada di depan variabel. Jadi 2 ini disebut koefisien dari X pangkat 2. Yang berikutnya 6 ini disebut koefisien dari Y pangkat 4. Jadi bilangan-bilangan di depan variabel ini disebut koefisien kedua, 2 dan 6 ini. Atau lebih jelasnya bisa kalian perhatikan. Nah, ini disebut suku-sukunya, ada 2 suku. Nah, ini variabelnya, itu variabelnya X dan Y ya. Dan koefisiennya 2 dan 6. 2 koefisien dari X pangkat 2 dan 6 koefisien dari X pangkat 4. Semua komponen-komponen ini atau unsur-unsurnya digabungkan oleh operasi hitung, atau itu penjumlahan atau pengurangan. Sehingga disebutlah bentuk aljabar. Bagaimana sudah ada gambaran mengenai apa itu bentuk aljabar dan bagaimana unsur-unsurnya? Semoga sudah paham. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Ini ada contoh lagi agar kalian lebih paham untuk membedakan unsur-unsurnya pada bentuk aljabar. Jadi tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar. Ada bentuk aljabar 6x dikurangi 2y ditambah 7b ditambah 4. Jadi kita tentukan satu-satu untuk unsur-unsurnya. Yang pertama kita tentukan suku-sukunya. Itu suku-sukunya 6x, negatif 2y, 7b, dan 4. Ingat, dalam menentukan suku-sukunya, tanda di depannya juga ikut ya, maupun ini pengurangan, tapi tanda di depan 2 ini kita sebut dengan negatif. Jadi kita ikutkan, jadi 6x min 2y, 7b, dan 4. Jadi positif kan biasanya tidak dituliskan di depan ya. Makanya tidak ada positif di depan. Jadi biasanya negatif kalau di depannya ada pengurangan, itu dia ikut negatifnya. Jadi suku-sukunya 6x, negatif 2y, 7b, dan 4. Berikutnya variabelnya yaitu x, y, dan b. Ini ada x, y, dan b saja. Lalu koefisiennya 6 itu koefisien dari x, negatif 2 koefisien dari y, 7 koefisien dari b. Nah, 4 ini apa? 4 ini yang disebut dengan konstanta. Konstantanya itu 4. Ini merupakan bilangan asli, bilangan bulat, atau bilangan yang lain ya. Jadi dia tidak mengandung variabel. Tidak ada variabel yang menempel pada bilangan tersebut. Nah, itu mengenai bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menulis pernyataan secara aljabar. Jadi biasanya kalimat-kalimat yang panjang ini akan diubah menjadi bentuk aljabar agar lebih singkat. Jadi bagaimana caranya itu akan agar memudahkan kalian untuk dalam menyelesaikan suatu permasalahan terutama permasalahan soal cerita ya, atau permasalahan kehidupan sehari-hari yang akan diubah ke dalam bentuk aljabar. Nah, misalkan yang pertama contoh, misalkan kalimat sebuah bilangan ditambah dengan 10. Jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk aljabarnya yaitu x ditambah 10. Dengan x itu melambangkan sebuah bilangan. Jadi apapun yang kalian ubah menjadi variabel itu sesuatu yang belum diketahui nilainya. Jadi itulah yang nanti kalian ubah jadi variabel. Di sini sebuah bilangan ini belum diketahui nilainya bilangan apa. Jadi inilah yang diubah jadi variabel. Boleh variabel x hurufnya atau boleh huruf yang lain. Dari A sampai Z. Berikutnya contoh yang kedua, misalkan kalimat 15 dikurangkan dari suatu bilangan. Nah, lagi-lagi suatu bilangan ini kita tidak tahu nilainya atau bilangan apa saja. Jadi ini bisa kalian ubah menjadi suatu variabel. Jadi dapat dituliskan A dikurangi 15. 15 dikurangkan dari suatu bilangan. Dengan A itu adalah mewakili suatu bilangan yang belum kita ketahui. Contoh berikutnya, misalkan kalimat 2 ditambahkan pada 5 kali suatu bilangan. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi suatu bilangan ini kita anggap dengan Y, variabelnya itu 2 ditambah 5Y. 5 kali suatu bilangan. Jadi 5 kali Y bisa kalian tuliskan dengan 5Y saja. Atau bisa kalian balik posisinya, tidak masalah karena penjumlahan berlaku bolak-balik. Jadi 5Y ditambah 2 atau 2 ditambah 5.
dengan Y adalah suatu bilangan. Jadi ini gambaran cara menuliskan pernyataannya secara aljabar. Kalau kita perhatikan contoh lebih lanjut, nah misalkan ini seorang anak membeli 2 karung beras di sebuah warung. Sesampainya di rumah, anak tersebut diminta membeli 5 kg beras lagi. Tuliskan bentuk aljabar dari pernyataan tersebut. Nah, dari kalimat ini diminta untuk mengubah ke bentuk aljabar. Jadi di sini yang kita misalkan, bisa kita misalkan karung berasnya ya. Karena kita tidak tahu satu karung beras ini belum kita ketahui ada berapa kilogram beras di dalamnya. Jadi itu yang bisa kita misalkan dengan variabel. Jadi karung berasnya kita misalkan dengan B misalkan. Variabelnya B. Sehingga untuk aljabarnya jadi 2 karung beras, jadi akan menjadi 2B. Lalu yang beri 5 kg beras lagi, yaitu ditambah 5. Nah inilah jadi bentuk aljabarnya. Dengan kita sebutkan unsur-unsurnya cukup 1, suku-sukunya 2B dan 5, variabelnya B, dan konstantanya 5. Nah, lagi 1, 2 ini merupakan koefisien dari B. Seperti itu. Untuk memperjelas lagi, kita perhatikan contoh satu lagi. Kita mesti cara menulis pernyataan secara aljabar. Jadi misalkan umur Doni adalah 7 tahun lebih tua dibandingkan adiknya Sinta. Nah sekarang coba kita ubah bentuk aljabar dari umur Doni ini. Jadi umur Doni ini kita tuliskan dalam bentuk aljabar itu seperti apa. Nah, jadi yang belum kita ketahui di sini yaitu umur dari adiknya, yaitu Sinta. Jadi umur Sinta belum kita ketahui seberapa, itulah kita misalkan dengan variabel. Jadi suatu bilangan yang belum kita ketahui. Jadi umur Sinta bisa misalkan dengan X. Sehingga jadi umur Doni adalah 7 tahun lebih tua dibandingkan adiknya. Jadi bentuk aljabar dari umur Doni bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi umur Doni yaitu X ditambah 7. Dengan X ini mewakili umur Sinta. Jadi 7 tahun lebih muda berarti umur Sinta ini ditambah dengan 7. Ini bentuk aljabarnya dan unsur-unsurnya, suku-sukunya yaitu X dan 7, variabelnya X, konstantanya adalah 7. Nah, dan koefisien apakah ada? Ada. 1 koefisien dari X ya, bukan B. Jadi 1 ini merupakan koefisien dari X. Biasanya jika suatu variabel bagian depan tidak ada bilangan itu koefisiennya adalah 1. Biasanya koefisien 1 itu tidak dituliskan. Mirip dengan pangkat 1 biasanya juga tidak dituliskan. Nah, begitu pula dengan koefisien. Jika di depan X, di depan A, di depan B, atau di depan huruf lainnya itu tidak ada bilangan atau angka, jadi koefisien itu merupakan 1. Oke, sekian pengenalan bentuk aljabar untuk kali ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang kalian belum paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di materi selanjutnya atau di video berikutnya.